Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita coba bongkar bab 30 dari buku The Cold Start Problem. Buku ini membahas sesuatu yang krusial ya di dunia produk berjaringan. Kenapa sih seringkali rasanya cuma ada satu gitu pemenang besar? Platform lain kayaknya tenggelam aja gitu. Anda pernah perhatikan fenomena ini nggak? Betul, betul. Nah, bab ini menggali konsep namanya siklus menguntungkan dan siklus merugikan. Istilahnya virtuous cycle dan vicious cycle. Ini bukan sekedar kompetisi biasa loh, tapi pertarungan yang, risikonya tinggi banget. Bisa menentukan hidup mati sebuah jaringan. Mari kita gali lebih dalam. Tepat sekali. Intinya gini, dalam pertarungan antar platform yang pakai efek jaringan, momentum itu, segalanya. Kesuksesan awal itu bisa memicu keuntungan berlipat ganda. Kayak bola salju lah, makin lama makin besar. Tapi sebaliknya, sedikit aja kemunduran, itu bisa memicu keruntuhan total. Dan cepat banget. Sumber ini juga bilang, punya efek jaringan itu bukan jaminan pasti menang ya. Soalnya pesaing kita kemungkinan besar punya juga. Jadi ini pertarungan kekuatan yang mirip. Menarik. Jadi bukan cuma soal punya efek jaringan, tapi gimana menjalankannya gitu ya? Nah, gimana persisnya siklus yang menguntungkan ini bekerja? Apa sih yang bikin dia begitu kuat sampai bisa melahirkan pemenang? Oke, siklus yang menguntungkan atau virtuous cycle ini biasanya dimulai waktu sebuah jaringan mulai unggul, sedikit aja. Keunggulan ini, sekecil apapun itu, nanti memicu keuntungan akumulatif di tiga area kunci yang disebut di sumber. Pertama, akuisisi, jadi dapat pengguna baru jadi lebih gampang karena jaringan kelihatan hidup, rame gitu. Oke, akuisisi. Terus yang kedua, engagement. Keterlibatan pengguna yang udah ada itu jadi meningkat. Kenapa? Ya karena jaringan makin bernilai dengan makin banyaknya pengguna lain. Makin seru, makin banyak interaksi. Masuk akal. Jadi makin lengket penggunanya ya? Betul. Dan yang ketiga, ekonomi. Model bisnisnya jadi makin kuat. Misalnya, monetisasi lebih efektif. Atau biaya akuisisi pengguna malah bisa turun. Wah, jadi ini kayak mesin yang ya dia ngasih makan dirinya sendiri gitu ya. Lebih banyak pengguna, bikin produk lebih menarik, terus itu narik lebih banyak pengguna lagi, muter terus gitu. Persis. Dan yang penting, ketiga elemen ini, akuisisi, engagement, ekonomi, itu saling memperkuat. Nggak jalan sendiri-sendiri. Contohnya, pengguna baru akuisisi itu kan nggak cuma nambah jumlah, tapi nambah data, nambah interaksi. Ini bisa dipakai buat ningkatin personalisasi kan? Nah, itu engagement. Engagement yang tinggi, bikin platform lebih lengket, terus buka peluang monetisasi, ekonomi. Nah, pendapatan dari ekonomi ini bisa diinvestasikan lagi buat akuisisi yang lebih gencar. Siklusnya muter makin kencang. Pemenangnya jadi makin jauh ninggalin pesaing. Oke, kebayang. Itu sisi cerahnya ya. Tapi kan selalu ada dua sisi koin. Ada siklus merugikan, vicious cycle. Gimana ceritanya ini bisa menghancurkan jaringan yang mungkin udah susah payah dibangun dari nol? Nah, ini kebalikannya yang bisa dibilang brutal ya. Ketika sebuah jaringan mulai kalah, mungkin pesaingnya lebih inovatif atau pasar berubah, pokoknya pengguna mulai pergi. Nah, saat pengguna pergi, nilai jaringannya itu turun drastis. Dan ini bukan turun biasa, linear gitu, tapi bisa eksponensial, cepet banget. Eksponensial ya? Ngeri juga. Iya, dampaknya langsung ke tiga area tadi. Akuisisi pengguna baru bisa berhenti total, malah mungkin negatif ya, orang pada keluar. Engagement anjlok karena platform jadi sepi, nggak menarik lagi. Terus kemampuan monetisasi juga runtuh, susah cari duitnya. Sumbernya bahkan bilang ini bisa membalikan semua kerja keras waktu ngatasin cold start problem di awal. Momentum negatif ini susah banget dihentikan. Jadi begitu kehilangan momentum sedikit aja, itu bisa jadi awal dari akhir ya. Dan kejadiannya bisa cepat banget. Bukan kayak pelan-pelan gitu turunnya. Betul sekali, kecepatannya itu bisa mengejutkan. Sumbernya kasih contoh-contoh klasik kok. Misalnya Airbnb lawan Wimdu. Sama-sama didanai besar waktu itu. Tapi Airbnb berhasil nyalain siklus positifnya, jadi raksasa kan sekarang. Wimdu hilang. Oh iya, pernah dengar itu. Atau Slack versus HipChat. Slack menang telak karena berasur bangun momentum jaringan yang kuat di kalangan tim-tim kerja. HipChat akhirnya tutup. Ada juga kasus Sidecar. Ini pionir ride sharing. Menurut sumber, mereka runtuh cepet banget begitu nggak sanggup lagi bakar uang buat ngasih insentif sebesar Uber. Begitu keran insentifnya ditutup, momentum hilang. Ya udah, pengguna pindah cepat ke jaringan yang lebih gede, yang lebih liquid kayak Uber. Wah, contoh-contoh itu benar-benar nunjukin ya
betapa tinggi taruhannya di pertarungan jaringan ini. Lalu, kalau gitu apa artinya pemahaman soal dua siklus ini buat kita, buat Anda yang mendengar? Kenapa ini penting dipahami? Entah Anda lagi bangun produk, atau bersaing, atau bahkan cuma sebagai pengguna biasa. Penting banget. Kalau Anda lagi bangun produk berjaringan, fokus utama ya harus gimana caranya memicu virtuous cycle secepat mungkin. Dan mempertahankannya. Semua keputusan produk, marketing, funding harus diarahkan ke sana. Sekaligus harus waspada sama tanda-tanda awal vicious cycle. Harus punya rencana mitigasi. Jadi harus proaktif ya, nggak bisa nunggu. Betul. Nah, kalau Anda di posisi pesaing, Anda perlu cari cara buat mutus siklus positif lawan. Mungkin dengan inovasi yang beda banget, atau fokus ke niche pasar yang belum tergarap, atau ya ubah aturan mainnya. Dan sebagai pengguna, ini menjelaskan kenapa kadang platform favorit Anda bisa dominan banget. Tapi juga, kenapa lanskap bisa berubah cepat kalau ada pesaing yang berhasil membalikan keadaan. Ini bukan soal fitur doang, tapi soal kekuatan momentum jaringan. Oke, jadi pertarungan ini benar-benar soal membangun dan menjaga momentum ya. Konsekuensinya ekstrim, menang besar atau kalah telak. Ini jadi ninggalin kita dengan pertanyaan yang menarik nih buat direnungkan lebih lanjut. Gimana caranya pendatang baru yang mulai dari nol bisa nerobos benteng efek jaringan yang udah dibangun pemain lama? Gimana mereka bisa berhasil memicu siklus positif mereka sendiri? Apakah kondisi pemenang mengambil semua? Atau winners takes all ini mutlak? Atau sebenarnya selalu ada celah, ada strategi, ada faktor eksternal yang bisa membalikan keadaan? Pertanyaan yang menarik untuk Anda pikirkan. Sekian dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran sumber berikutnya.